Oke, assalamualaikum teman-teman. Nah, oke, untuk kali ini Kak Bintang bakal jelasin materi yang namanya tentang logika if. Kalau ada kata-kata jika berarti kita materi tentang if. Nah, di sini ada dua konsep dasar dari if itu sendiri, yaitu ada if tunggal sama if majemuk. Nanti teori lebih lengkapnya bakal dijelasin sama Pak Robi. Nah, di sini Kak Bintang ambil poin-poinnya aja. Nah, jadi untuk yang if tunggal ini itu hanya ada dua kemungkinan, yaitu ada statement benar sama statement salahnya. Gimana sih maksudnya? Misalkan, ini Kak Bintang ganti dulu deh. Kalau nilainya lebih dari 70. Gitu. Nah, sini ada statement nih, contoh yang if tunggal ya. Nah, jika nilai lebih besar dari 70, maka dia statusnya adalah lulus. Selain itu, statusnya tidak lulus, gitu. Jadi ketika statement atau kondisinya terpenuhi, jadi misalkan ada mahasiswa nih, ada mahasiswa itu nilainya dia dapat 80. Nah, ketika masuk ke dalam logika if yang pertama, itu dia memenuhi kondisinya. Kenapa? Karena nilainya ini dia dapat 80, sedangkan kondisi yang tertera adalah lebih besar dari 70 gitu. Kalau bisa 70 berarti dia muncullah statusnya adalah lulus di sininya. Nah, dia jadinya lulus. Lulus. Kenapa? Karena statement-nya terpenuhi. Karena nilai si mahasiswa ini itu sama dengan 80. Sedangkan di kondisinya berarti kalau pengen lulus itu nilainya harus lebih dari 70 gitu. Kalau nilai si mahasiswa ini kita ganti, misalkan nilai mahasiswanya itu 60. Nah, berarti terpenuhi nggak kondisinya dari if yang pertama atau dari kondisi yang pertama. Nah, kalau nggak terpenuhi, nah seperti ini kan tidak terpenuhi ini. Kenapa? Karena si nilai mahasiswa ini 60 atau nilainya kurang dari 70. Makanya kalau statement yang nggak terpenuhi, dia bakal kelempar ke statement yang salahnya atau statement else-nya. Makanya dia muncul tidak lulus gitu. Jadi tergantung. Jika inputan atau hasil dari si nilai mahasiswa ini nggak memenuhi kondisi dari yang if-nya, kondisi if-nya, dia bakal langsung kelempar ke statement yang salahnya. Nah, ini untuk yang if tunggal, gitu. Tapi kalau yang if majemuk, dia banyak kondisinya. Contoh kayak gini, nah jika nilai 90, nilai mutunya A, 80, lebih besar dari 80, B, lebih besar dari 70, C, lebih besar dari 60, D, lebih besar dari 40, E, sisanya itu nilainya adalah D. D, atau sorry, A, B, C, D, E, F deh di sini deh, F gitu. Jadi kalau yang if tunggal ini lebih sederhana dan kalau if majemuk ini dia lebih banyak statement atau kondisinya. Kenapa? Karena dia memungkinkan banyak hasil dari beberapa pilihan gitu. Jadi misalkan kalau nilai 80 gitu. Kalau nilai 80 berarti dia masuknya ke nilainya C. Kenapa nilainya C? Karena batasannya adalah range-nya antara 71 sampai dengan 80 gitu. Nanti teman-teman belajar deh, atau Kak Bintang bakal jelasin di kelas offline-nya, kenapa atau range nilainya berapa sih, nilai bisa 90 itu berapa, gitu. Nah, jadi, untuk case yang if tunggal, kita bahas if tunggal dulu ya. Kalau if yang tunggal itu hanya ada 2 statement, yaitu statement benarnya apa dan statement salahnya apa, gitu. Misalkan kalau kita coba, implementasi logika ini atau aturan ini ke dalam sebuah program, itu kita coba buat dulu. Kak Bintang perbesar dulu font-nya. 16. Kita buat sintak dasarnya, public class, misalkan nama aplikasinya logika if. If tunggal gitu aja. If tunggal kurung public static void main string args. Nah, ini coba save dulu, bener nggak kok. Nah, dasarnya save, taruh di folder masing-masing ya, jangan lupa ya. Di data taruh di sini. Terus udah tadi hari Rabu, misalkan namanya if tunggal. Kalau udah di save, Kak Bintang perbesar lagi 18 deh, ini dia. Ya udah bener ya, di kontrol 1 dia tidak ada yang error. Nah, berarti kalau udah sukses kita lanjut step selanjutnya.
Nah, selanjutnya, sama seperti kayak latihan sebelum-sebelumnya, itu kita harus buat yang namanya sebuah deklarasi variabel atau penampung dari value nilai yang bakal kita inputin nantinya, gitu. Nah, karena kita udah tahu nih, kita butuh yang sebuah variabel yang namanya untuk penampung nilai. Berarti karena nilai itu berupa tipe data angka, kita pakai tipe datanya adalah double. Lalu kita inputin nama variabel yang nilai. Kalau sudah, kita biarin dulu aja. Kita buat strukturnya dulu. Kalau sudah, ini kita buat aturan logikanya. Karena dari aturan yang kita tentuin di sini, itu dia hanya buat jika nilai lebih dari 70, maka statusnya lulus. Gitu. Oh ya, sorry lupa. Nah, kita harus buat juga suatu variabel untuk menampilkan value lulusnya atau kata-kata lulusnya. Nah, ini kita bakal taruh di sebuah variabel yang namanya status gitu. Nah, di sini status kita buat tipe datanya adalah string. Kenapa string? Karena value-nya nanti status ini adalah berupa teks, kata lulus. Nah, kata lulus ini. Makanya tipe datanya harus tipe data string. Nah, jangan lupa kita isi dulu. Kita biarin dulu datanya. Oh, kita isi. Biarin dulu. Nah, selanjutnya kita buat, udah dapat nih deklarasi variabelnya ada nilai sama status. Kita lihat lagi aturannya. Oke, nilai sama status. Oke, untuk yang if tunggal cukup 2 ini aja. Lalu kita buat aturan if-nya. Codingnya adalah if, buka kurung, tutup kurung. Kurungnya biasa ya. Buka kurung, tutup kurung. Lalu kondisi di dalam ini apa? Jika nilai lebih besar dari 70, nah, buka kurung, tutup kurung kerawal. Ini dia. Kurung kerawal kita mulai gunakan. Nah, untuk if yang pertama apa statement benarnya? Nah, jika nilai lebih besar dari 70, maka status lulus. Berarti maka ini kita isi di statement yang pertama atau statement yang benar itu kita isi nama variabelnya adalah status sama dengan kutip 2 titik koma, lalu kita isi datanya adalah lulus seperti ini. Jadi ngebacanya gini, jika nilai lebih besar dari 70, maka statusnya adalah lulus gitu. Jadi ketika kondisi ini terpenuhi, dia langsung mencetak kata lulus di sini atau menampilkan atau memilih sebuah variabel yang berisikan datanya adalah lulus gitu. Apakah sudah sampai sini? Nah, belum. Nah, kenapa belum? Karena masih ada aturan lagi nih. Aturannya adalah selain itu status tidak lulus. Gitu. Selain itu bisa kita pakai codingannya else. If lalu pasangannya sama else. If kurung tutup kurung, kita buat di bawahnya, kita buat status. Selain itu statusnya sama dengan tetap pakai tanda kutip 2 karena tipe data teks tidak lulus gitu. Jadi, jika nilai lebih besar dari 70, maka tampilkan status lulus. Selain itu, statusnya tidak lulus gitu. Jadi udah ada 2 pilihan nih. Kalau nilai yang kita masukin nanti angkanya berapa aja, apakah dia terpenuhi atau enggak, itu bakal diputuskan di dalam kondisi yang pertama. Nah, ini untuk if tunggal. Tuh. Nah, kalau sudah kita buat struktur if tunggal seperti ini, nah if tunggal cuma sampai sini aja ya. Nah, kalau sudah, kita coba tampilin hasil outputnya gitu. Jadi, kita pakai sistem titik out titik println kurung tutup kurung titik koma, lalu kita munculin sebuah informasi gitu. Misalkan munculnya keterangan Anda selamat gitu. Bukan selamat, apa enaknya ya? Status ujian Anda misalkan. Apa? Kasih spasi, lalu jangan lupa karena kita pengen nampilin statusnya apa, jadi jangan lupa teman-teman ambil get data dari variabel statusnya. Ini dia, status gitu. Nah, sampai sini kalau sudah,
Jangan lupa teman-teman, karena kita udah mulai menggunakan nilai awal, teman-teman jangan lupa ketika nilai ini mau kita input kan teman-teman jangan lupa untuk memberikan nilai awal pada variabel nilai. Kenapa? Karena variabel nilai yang akan digunakan untuk mengetahui apakah kondisi yang kita taruh di sini itu terpenuhi atau nggak terpenuhi. Gitu. Jadi sampling aja, teman-teman bebas isinya angka berapa aja. Di sini Kak Bintang isi karena dia tipe datanya adalah double, Kak Bintang isiin berarti berupa angka. Misalkan, coba benar nggak sih kalau 75? Nah, harusnya kan 75 ini kalau dia masuk ke dalam sini, jika berarti si variabel nilai ini itu punya value atau isi datanya berupa angka 75. Gitu. Jadi ketika kontrol 1, dia compile semua codingannya, nggak ada yang error. Nah, jadi variabel nilai di sini atau nama variabel nilai di sini itu berubah jadi 75. Gitu. Jadi benar nggak 75 lebih besar dari 70? Gitu. Kalau benar, dia bakal cetak kata status. Kata status. Kata lulus. Benar nggak? Kita coba kontrol 2. Nah, benar. Yang muncul adalah status ujian Anda lulus. Gitu. Nah, berarti benar ya. Berarti kalau dia status kondisinya terpenuhi, dia bakal kelempar ke statement yang pertama. Ini dia. Nah, gimana kalau statementnya nggak terpenuhi atau nilainya kurang dari 70? Misalkan Kak Bintang isi nilainya itu adalah 50. Kontrol 1, dia compile lagi. Nah, berarti sekarang variabel nilai di sini itu punya isi data berupa angka 50. Nah, berarti benar nggak 50 lebih besar dari 70? Nah, salah kan? Nah, kalau salah, dia nggak bakal cetak ke statement yang pertama, tapi dia langsung cetak ke statement else-nya. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat dari kondisi yang pertama. Kalau syarat yang di sini nggak terpenuhi, dia langsung lempar ke pernyataan yang kedua atau ke pernyataan else-nya. Kita cek. Kontrol 2. Nah, muncul status ujian Anda tidak lulus. Kenapa tidak lulus? Ya tadi, balik lagi. Karena kondisi nilai di sini itu nggak terpenuhi berdasarkan aturan yang kita tentukan, yaitu nilai kalau mau lulus itu harus lebih besar dari 70. Sedangkan nilai yang kita input ada 50. Nah, 50 ini nggak memenuhi kondisi yang ada di sini. Karena 50 itu angkanya lebih kecil dari 70. Makanya dia yang tampil adalah statusnya tidak lulus. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk if yang if tunggal. Gitu. Nah, sekarang Kak, gimana sih caranya? Masa status ujian Anda bisa nggak kita variasiin gitu? Nah, untuk outputnya, teman-teman bisa buat variasi. Nah, ini Kak Bintang buat satu sistem output line. Jadi, satu sistem output line ini untuk mengcover satu bagian if. Gitu. Nah, di sini teman-teman harus paham. Nah, kenapa harus paham? Harus teliti deh, intinya harus teliti. Harus teliti karena di if ini teman-teman bakal bermain di bagian buka kurung dan tutup kurungnya. Gitu. Nah, jangan teman-teman sampai lupa atau salah naruh tutup kurung kurawalnya. Kenapa? Karena ketika teman-teman salah naruh tutup kurung kurawalnya, itu bakal berpengaruh sama hasilnya. Gitu. Nah, di sini struktur dasar dari pembuatan if else adalah atau if tunggal. If kondisinya apa, buka kurung, isi statementnya apa, tutup kurung. Else, buka kurung, isi statementnya apa, tutup kurung. Nah, ini merupakan blok sebuah pernyataan dari if tunggal atau logika if tunggal. Jadi teman-teman, misalkan di sini salah taruh nggak pakai kurung gitu, ini bakal error. Nah, ini dia. Errornya adalah keterangan Richard and Oval while parsing, tandanya ada di bagian tutup kurung. Berarti teman-teman, kalau nggak kekurangan, kelebihan. Makanya perhatikan penggunaan tutup kurung dan buka kurung kurawalnya. Pastikan yang di atas udah ada pasangan yang di bawah, yang kedua udah ada pasangan di paling bawah kedua. If pasangannya sama, if yang else, teman-teman harus buat pasangannya juga. Nah, di bawah sini. Else. Jadi jangan sampai teman-teman salah naruh. Nah, biasanya yang kejadian adalah teman-teman salah naruhnya. Nah, sistem output yang Kak Bintang terapin pertama kali ini itu berada di luar dari blok pernyataan if. Di luar dari blok pernyataan if. Nah, atau di atasnya dua tutup kurung kurawal gitu. Nah, ini dia. Nah, ada juga cara yang kedua. Nah, cara yang kedua ini mungkin lebih mudah teman-teman pahami karena nggak terlalu bisa penempatannya sama strukturalnya.
Jadi kayak gini, ini Kak Bintang, cut, Ctrl X. Nah, jadi kita bisa masukin sebuah statement sistem out print line ke dalam blok pernyataan if-nya atau masing-masing statement pernyataan if-nya. Misalkan nih, di sini status lulus, kita taruh di bawahnya paste sistem out print line. Kita buat di sini keterangannya, kita buat manual atau satu-satu. Selamat Anda apa sini. Dia bakal mencetak kata lulus. Nah, sistem out print line ini digunakan untuk mencetak kata lulus gitu. Kak, gimana untuk yang else? Nah, untuk yang else itu sama juga. Teman-teman buat sistem out print line-nya di bawah variables tidak lulus, tapi di sini teman-teman buat tampilannya berbeda. Nah, informasinya berupa apa? Informasi berupa seperti ini. Mohon maaf, Anda tidak lulus misalkan. Nah, benar nggak gitu? Kontrol 1, mungkin ada error, kontrol 2. Nah, muncul dia, mohon maaf Anda tidak lulus. Kenapa? Karena nilai awalnya adalah angka 50. Angka 50, maka muncul tidak lulus. Nah, coba kita input angka lulusnya. Misalkan angka lulusnya itu 90 deh. Kontrol 1, kita compile lagi, lalu kontrol 2. Nah, muncullah keterangan selamat Anda lulus gitu. Nah, jadi untuk konsep dasar yang ini, yang kita gunain yang kedua ini, cara sistem out print-nya, itu masing-masing dia bakal menampilkan dari isi statement kondisi apa yang teman-teman tetapkan. Misalkan nih, karena ini kondisinya terpenuhi, nilainya 90, lebih besar dari 70, maka statusnya ada lulus, lalu dia mencetak langsung, selamat Anda lulus. Gitu. Tapi kalau teman-teman di sini ganti angkanya jadi 40, misalkan atau 50, nah di sini bakal tercetak kata mohon maaf Anda tidak lulus atau di statement yang salah gitu. Nah, di statement yang salah kalau yang sebelumnya kan dia hanya menyimpan kata tidak lulus atau mengisi datanya tidak lulus. Lalu di bawahnya dia tercetak. Nah, kalau yang kita pakai cara pertama tadi itu mengeneral secara keseluruhan dari isi datanya. Gitu. Jadi semuanya kita cetak. Nilai ujian Anda apa gitu, lulus atau tidak lulus dia bakal tampil. Tapi kalau menggunakan cara yang kedua ini, itu kita bisa tampilkan secara lebih spesifik gitu. Misalkan kalau lulus kata-katanya apa? Selamat gitu. Tapi kalau tidak lulus kata-katanya apa? Mohon maaf gitu. Jadi peneletakan sistem output line itu berpengaruh juga ketika teman-teman nanti ngoding di bagian if else-nya. Nah, kalau untuk yang if tunggal ini masih lebih mudah. Kenapa? Karena nggak terlalu banyak buka kurung sama tutup kurung yang kita gunakan. Nah, tapi kalau kita udah masuk ke if majemuk, nah ini bakal banyak tutup kurung sama buka kurung yang kita bakal terapkan. Seperti itu. Agak ngap ya. Nah, jadi untuk materi hari ini kita bakal bahas if tunggal dulu. Nanti di next meeting itu Kak Bintang bakal bahas yang namanya if majemuk seperti ini. Nah, yang penting teman-teman harus paham dulu konsep if tunggal itu seperti ini. If, buka kurung, isi statementnya apa. Nah, isi statement ini teman-teman, oh ya, Kak Bintang juga lupa ngasih tahu deh. Nah, isi statement ini dalam if atau statement yang pertama, teman-teman boleh isi berapa aja. Boleh 3, 4, 5, atau 10 statement isi datanya ya. Jadi nggak mesti harus 2, nggak mesti harus 1, nggak mesti harus 3 gitu. Tergantung sama kondisi yang bakal teman-teman tampilin gitu. Sini paham lah ya. Nah, jadi ini dalam satu statement itu ada dua baris coding, yaitu ada perintah atau coding untuk menyimpan variabel lulus dan satu coding untuk menampilkan dari hasil variabel tadi apa secara spesifik ya. Selamat Anda lulus gitu. Nah, untuk yang kedua itu juga sama, ada dua ada dua data juga atau dua coding juga. Nah, yang kedua coding ini adalah statement salahnya. Statement salahnya itu berupa tidak lulus atau statement yang tidak terpenuhi lah istilahnya gitu. Dan dibuat juga sistem output-nya yaitu mohon maaf Anda tidak lulus gitu. Jadi boleh pakai cara yang pertama atau mengeneral semua hasil outputnya apa aja boleh, atau dibuat secara spesifik seperti ini. Nah, itu tergantung teman-teman atau tergantung kebutuhan yang bakal teman-teman lakukan nantinya seperti itu. Oke, kalau gitu sampai sini aja. Nah, kita bakal masih bahas if tunggal. Nanti mungkin next meeting kita bakal bahas if majemuk yang lebih
panjang lagi codingannya. Nah, kalau gitu kami bilang tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.